Hai, welcome back to channelnya MPASI Biaya Sehat di program Health Now. Buat mami semua, buat ibu-ibu semua, follower MPASI Biaya Sehat yang khusus banget ngebahas semua yang berhubungan dengan kesehatannya mami. Biasanya nih memang berhubungan dengan live yang terakhir dari Jumat lalu. Tapi spesial banget buat hari ini, sepertinya tema kita di 2 minggu lalu di hari Jumat yang ngomongin tentang slimming program pasca melahirkan itu menjadi tema yang masih banget pengen diketahui oleh mami. Jadi terbukti masih banyak banget pertanyaan yang masuk lewat DM-nya MPASI Biaya Sehat. Jadinya aku putuskan untuk di video ini khususnya aku akan bahas Q&A mengenai slimming pasca melahirkan yang belum sempat terjawab di live di Jumat minggu lalu. Kita akan mulai. Ada sekitar 10-15 pertanyaan yang kita bahas di video ini. Kita akan mulai dari video yang pertama dulu, pertanyaan pertama. Setiap wanita pasti ingin tubuhnya kembali langsing dok pasca melahirkan. Apakah diet pasca melahirkan itu diperbolehkan? Apa alasannya atau apa yang tidak diperbolehkan? Oke. Semua habis melahirkan tuh boleh banget langsung diet, tetapi memang harus dipilih dan disesuaikan dengan kondisi dari mami masing-masing. Biasanya rata-rata memang dimulai dari yang paling ringan dulu, mengatur asupan kalori dan juga disesuaikan dengan kondisi dari produksi ASI-nya mami. Jadi kalau mau diet, dipilih-pilih yang paling ringan, dan yang pasti yang harus diingat banget adalah diet itu bukan menunda makan ya, atau men-skip jam makan. Jadi mami tetap harus sarapan, harus tetap makan siang dan juga makan malam, tapi harus diatur jumlah kalorinya yang disesuaikan. Terus yang berikutnya lagi adalah kalau bisa nih, kalau pada saat habis melahirkan langsung mau diet, jangan dulu konsumsi obat untuk diet. Jadi sebaiknya memang akhirnya diatur aja dietnya dan juga tambah olahraga. Tapi untuk beberapa obat yang diminum, yang dikonsumsi, sebaiknya jangan dulu. Kalaupun mau dikonsumsi harus banget dikonsultasikan ke dokter, karena beberapa jenis obat ada yang bisa mempengaruhi dari produksi ASI-nya. Jadi lebih kayak harus hati-hati. Boleh, tapi harus hati-hati. Itu jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana jika masih dalam tahap menyusui si kecil? Apakah diet akan berpengaruh terhadap produksi ASI-nya? Yang tadi saya udah aku jelasin. Kalau emang dari awal tidak ada pengaruh ke produksi ASI, maka boleh dilanjut. Silakan diet aja. Tetapi sekali lagi harus diperhatikan, jangan dulu mengkonsumsi obat yang diminum. Beberapa obat, beberapa produk, ingredientsnya ada yang mempengaruhi dari produksi ASI. Jadi karena memang obat itu ya, namanya kapsul itu biasanya kan dia mempercepat metabolisme. Beberapa juga karena mempercepat metabolisme ada yang produksinya juga terganggu. Jadi harus hati-hati. Terus, kapan diperbolehkan olahraga pasca melahirkan normal? Yes, untuk yang normal memang akhirnya bisa lebih cepat memulai ngapa-ngapain dibandingkan yang sesar biasanya. Kalau yang melahirkan normal, kondisi ibu sudah pulang, sudah lebih fit, 2 minggu, 3 minggu setelahnya juga kondisi perutnya juga udah oke, udah lebih baik, maka sudah bisa olahraga. Jadi 3 minggu, sebulan itu sudah bisa olahraga dengan olahraga yang ringan dulu, yang bisa lakukan di rumah. Nanti disesuaikan. Jadi tidak pernah ada kondisi khusus harus setelah 8 bulan, 5 bulan, enggak, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan juga tubuhnya masing-masing. Yang pasti kalau memang lahiran normal biasanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lahirannya sesar, kita mesti lihat dulu kondisi dari jahitan lukanya, dari kondisi dari rahimnya, semua sudah lebih stabil baru bisa akan olahraga. Tapi kalau untuk lahiran normal biasanya bisa lebih cepat, 3 minggu, 1 bulan itu udah bisa banget mulai olahraga lagi yang ringan. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana jika melahirkan sesar? Apakah olahraga tetap diperbolehkan? Tadi aku jawab ya, kalau sesar nunggunya bisa lebih lama, bisa 5 bulan, 6 bulan. Itu biasanya emang bisa lebih lama, tergantung dari kondisi jahitan luka, juga kondisi rahimnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang akhirnya komunikasi pada saat kontrol setelah melahirkan ke dokter obgynnya, nanti bisa didiskusikan. Dok, saya kapan nih bisa olahraga lagi? Dok, kapan saya boleh memulai dietnya gitu misalnya, atau olahraga apa yang saya mulai duluan nih, apakah renang, apakah jalan ringan, atau mungkin yoga, pilates. Itu akan didiskusikan dengan dokter obgynnya pada saat kontrol pasca melahirkannya ya, pada saat kontrol jahitan dan lain-lain itu bisa diobrolin dulu karena sesuai dengan itu. Terus di antara korset
bengkoang dan bengkung dan stagen, manakah yang lebih baik digunakan pasca melahirkan? Nah ini nih juga sebenarnya nggak ada yang pasti mana yang paling nih, karena baik lagi cocok-cocokan kondisinya. Ada yang memang akhirnya walaupun semuanya itu punya apa namanya fungsi yang sama, tetapi kenyamanannya akan beda-beda. Ada yang memang nyaman pakai stagen, pakai korset, itu boleh dipilih aja yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terus ada lagi nih, bagaimana tips yang baik mengatur pola makan dok untuk diet pasca melahirkan? Mirip sama yang lainnya sebenarnya di asupan kalori. Biasanya nih pasien-pasien aku yang habis melahirkan memang kita bermainnya di asupan karbonya dulu deh, kalorinya dulu yang diatur. Let's say kita bisa mulai dengan sehari itu dikuotain, yang gampang tuh dibikin kuota aja. Jadi kayak misal seharian itu sarapan boleh, makan siang harus, makan malam juga harus ada biar fit dan juga tidak mengganggu produksi ASI dan lain-lain. Yang sebenarnya produksi ASI itu tergantung dari cairannya, minuman, tapi kan ibu juga butuh nutrisi biar ASInya juga lancar dan sehat. Jadi biasanya karbonnya aja yang dibatasin, gulanya. Jadi konsumsi gula yang harus dibatasin. Jadi kalau untuk protein, serat, buah harus tetap banyak, nggak apa-apa. Tetapi gula atau karbonnya, kalorinya untuk gula itu yang harus dibatasin. Let's say kayak misal boleh makan karbo cuma sehari sekali di siang hari, itu udah cukup banget ngebantuin. Ya, udah gitu tapi minumannya tetap harus banyak, 2 liter minimal, jadi biar nggak dehidrasi. Karena sekali lagi ASI itu tergantung dengan jumlah minum. Kalau minumnya banyak insya Allah ASInya akan banyak juga, tapi kalau makannya banyak dan minumnya sedikit bisa aja ASInya sedikit, karena kan ASI itu kan cairan, bukan makanan, bukan bentuk makanan berat, tapi kan dia cairan. Jadi kalau minuman kita stabil insya Allah ASInya akan lancar gitu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Beberapa pertanyaan mirip tidak aku bacakan, jadi karena sudah sekalian dibahas. Jadi kita cari pertanyaan-pertanyaan yang belum terbahas gitu ya. Terus aku pilihin lagi dulu. Menurut dokter, diet keto baik tidak untuk kesehatan, apalagi setelah melahirkan dan masih dalam masa menyusui? Oke, diet keto itu emang salah satu bentuk dari diet. Awalnya memang diet keto diperuntukkan untuk orang yang punya gangguan kencing manis, diabetes mellitus gitu ya. Jadi beberapa memang digunakan untuk kita yang mau nurunin berat badan juga. Intinya sama aja, pasti yang dimainin atau yang diatur juga adalah kalorinya atau karbonnya yang di maintain. Jadi menurut aku boleh aja, tetapi jangan saklek lah, kan tubuhnya mungkin mesti butuh adaptasi juga. Kalau menurut aku pribadi, pendapat aku dan aku biasa menyarankan kepada pasien-pasienku biasanya adalah lebih ke tadi, cuman asupan karbonnya yang diatur dulu. Udah gitu boleh kayak misal ditambah dengan yang ringan aja, jalan kaki 40 menit muterin sekitaran rumah atau komplek gitu ya, itu kan juga cukup membakar ya. 40 menit itu berarti bisa sampai 8.000 step, itu kalorinya lumayan banget. Yang penting kecil aja, sedikit aja, tapi harus rutin, konsisten. Jadi jangan sampai ada banyak off-nya, tiap hari dilakukan. Itu biasanya punya apa namanya, punya fungsi atau punya efek yang lebih maksimal dibandingkan sekali olahraga banyak atau dietnya ketat tetapi on off itu. Jadi paling penting kalau menurut aku setelah melahirkan yang mesti dijaga adalah konsistensi sama habit dulu. Paling gampang habit untuk asupan karbo atau gulanya dulu deh, itu yang harus dijaga banget, dirapihin. Biasanya udah gak makan nasi tapi masih makan yang dari tepung, atau mungkin juga masih suka ngemil, kue-kue, donat gitu-gitu ya, atau mungkin minumannya udah dijaga, tapi minum air putihnya masih ditambah lagi dengan minuman-minuman boba atau Thai tea, itu kan juga semua intinya adalah gula. Jadi yang perintilan cemilan itu yang mesti dirapihin dulu di awal-awal, tambahin dengan olahraga kecil, insya Allah akan aman-aman aja gitu ya. Beberapa pertanyaan beberapa cukup mirip, semoga sih sudah menjawab dan sudah bisa menjawab penasaran dari 2 minggu lalu sebenarnya temanya, tapi masih banyak yang nanya. Semoga video ini melengkapi. Kalau masih kurang juga bisa konsul ke Instagram aku ya, atau mungkin langsung ke Instagram klinik untuk program juga bisa, karena juga sebenarnya bisa kita bikin program slimming untuk yang after birth gitu ya, after melahirkan kita bisa bikin banget, disesuaikan dietnya, disesuaikan untuk olahraganya. Juga beberapa ada yang aku suntik fat burner injection, tetapi untuk obat minum memang aku off karena takutnya mempengaruhi produksi ASI. Jadi kita bisa ngobrol lebih detail, lebih custom sesuai kebutuhan Mami kalau memang dari video ini belum merasa cukup gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga udah nonton. Thank you banget. Jangan lupa komen, like, subscribe biar kita bisa bikin video-video yang
video. Dadah!